Shalom saudara-saudara, apa kabarnya? Sehat? Puji Tuhan, kita bertemu kembali dan kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dan pada hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih kami ucapkan kepadamu untuk kebaikanmu. Kau boleh menghantar kami, dan dengan penyertaanmu kami boleh beribadah bersama-sama dalam merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Dan pada kesempatan ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mau dikuatkan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dimanapun kami berada pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan, memberikan penyertaan, dan menerjemahkan secara sederhana kepada setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang terambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai dengan ke 53. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan yang ke 53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini umat Kristen di seluruh dunia memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ini tidak begitu meriah, saudara-saudara, sebagaimana halnya dengan hari-hari raya gerejawi yang lainnya yang dirayakan dengan sorak-sorai oleh umat Kristiani. Nah, saudara, perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini dilaksanakan biasa-biasa saja. Hampir tidak ada bedanya dengan ibadah minggu seperti biasa. Mengapa demikian, saudara? Karena mungkin anggota jemaat bisa jadi belum memahami dengan baik akan makna dari kenaikan itu sendiri. Walaupun barangkali mereka selalu mengikuti ibadah, diikrarkan di dalam pengakuan iman rasuli, Yesus bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Namun makna sesungguhnya barangkali tidak secara mendalam dipahami. Nah, saudara-saudara, memang bukanlah persoalan semarak atau tidak semarak sebenarnya dalam memperingati peristiwa itu. Namun yang terpenting, saudara, peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah menjadi sebuah perenungan penting yang mendalam
di mana ketika kita merenungkan ada iman yang tumbuh dari setiap orang yang percaya bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah dalam rangka sesuatu yang penting, bahwa itu adalah satu kepastian dalam pengharapan yang kokoh yang disampaikan Injil kepada kita, bahwa setiap orang yang percaya diselamatkan dan dia akan mendapat tempat di surga. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dari teks yang kita baca tadi, ada 3 hal penting yang dapat kita pahami, saudara. Pertama, dari ayat 44 sampai 48, sebelum Yesus naik ke surga, atau saat-saat Yesus akan naik ke surga, Yesus memberikan tugas kepada murid-murid untuk menyaksikan segala sesuatu tentang Dia. Para murid kembali diberitahukan bahwa Dialah Mesias yang telah ditulis dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi sebelumnya. Mesias harus menderita, Mesias harus disalibkan, dan Dia harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, semuanya itu dilakukan dalam rangka apa? Dalam rangka penyelamatan manusia. Dan mengenai semuanya itu, saksinya adalah murid-murid. Mereka lah yang menyaksikan semuanya itu. Oleh karena itu, Yesus katakan, pergi dan beritakanlah pertobatan dan pengampunan di dalamnya. Dan kau lakukan itu mulai dari Yerusalem. Nah, saudara, jadi ada 2 hal yang penting yang kita renungkan pada kesempatan ini di dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, adalah kamu telah melihat apa yang telah Yesus lakukan. Saudara, kita adalah saksi. Saudara pernah menjadi saksi? Misalnya menjadi saksi karena ada seorang yang berbuat jahat. Saudara pernah menjadi saksi barangkali dalam sebuah pernikahan, atau saudara pernah menjadi saksi menandatangani satu dokumen, atau saudara pernah menjadi saksi di antara 2 orang yang mempunyai komitmen, atau saudara juga pernah menjadi saksi dalam satu baptisan. Nah, saudara-saudaraku, menjadi seorang saksi yang baik adalah jika dia memberitahukan apa yang dia lihat. Jadi inti dari seorang saksi, dia membagikan, memberitahukan yang dia dengar, yang dia lihat dengan mata dan kepalanya sendiri. Demikian halnya saudara-saudara, murid-murid telah menjadi saksi pekerjaan Tuhan. Dan mereka telah melihat apa yang telah Tuhan lakukan. Mereka hidup bersama, mereka melalui hari-hari mereka bersama-sama. Karena itu mereka harus menjadi saksi bagi dunia. Mereka harus menceritakan, mereka harus memberitahukan apa yang telah Yesus lakukan kepada dunia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, murid-murid adalah saksi. Saudara, Yesus membuka pikiran mereka pada waktu itu supaya mereka tahu bahwa sesungguhnya apa yang mereka lihat, sesungguhnya apa yang telah mereka saksikan, tidak boleh mereka simpan sebatas diri mereka sendiri. Tidak boleh mereka konsumsi sendiri pengalaman hidup mereka bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu Yesus katakan dalam ayat 48 dari pasal yang kita baca tadi, kamu adalah saksi dari semuanya itu. Semuanya dari mana? Semuanya yang mana? Semua apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup mereka, dalam hidup orang lain, baik itu mujizat,
baik itu perkara-perkara yang lain. Nah, saudara, itu yang pertama. Yang kedua, saudara harus membagikan apa yang Yesus lakukan. Jadi saudara, karena murid telah menyaksikan perbuatan Tuhan, mereka juga adalah saksi. Sekarang ini pertanyaannya bagi kita, apa yang harus kita lakukan jika kita ingin membagikan apa yang telah Yesus lakukan? Saudara, karena murid-murid adalah saksi, kita juga adalah saksi dari semua yang terjadi. Semua yang terjadi yang di mana? Saudaraku, semua yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ada mujizat, ada perkara-perkara, ada berkat-berkat Tuhan. Semua hidup kita itu kita jalani, semua berkat pertolongan Tuhan. Itulah yang dimaksud Tuhan dengan semuanya itu yang harus kita saksikan kepada dunia. Nah saudara, kalau murid-murid mulai dari Yerusalem, kita mulai dari keluarga kita sendiri. Menyaksikan kepada keluarga kita, keluarga yang belum mengenal Tuhan, saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan, dan barangkali juga kerabat-kerabat kita, dan sampai ke ujung dunia. Nah saudaraku, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita mendukung badan gereja kita untuk para tenaga-tenaga misionaris barangkali yang ada di Indonesia, barangkali baik di dunia. Kita mendukung pekerja-pekerja dengan apa, Pak? Bisa jadi dengan doa kita, dengan dana-dana yang bisa kita berikan kepada Tuhan melalui mereka, sehingga pekerjaan-pekerjaan Injil bisa berjalan dengan baik. Penjangkauan jiwa bisa semakin lebih dahsyat lagi. Saudaraku, kita juga bisa menjadi saksi untuk orang lain. Kita mengundang mereka beribadah, kita mengajak mereka dalam kelas meeting barangkali, kita mengajak mereka berdoa, kita mengajak mereka mempelajari firman, kita mengundang mereka dalam kegiatan-kegiatan rohani, di mana di dalam kegiatan itu kita bisa menyampaikan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah saudara-saudaraku, kita adalah saksi Yesus karena kita telah mendengar, telah melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dan itu adalah satu hak istimewa bagi kita sebagai saksinya, untuk kita bagikan apa yang kita lihat dan kita dengar. Mari saudara-saudaraku, di masa-masa sulit ini kita dipakai Tuhan menjadi saksinya, memberitahukan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita, sehingga orang lain dikuatkan. Nah saudaraku, mari jemaat di Nazaret kita menjadi alat Tuhan untuk membawa jiwa, memberitahukan perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukan oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat yang kita dengar hari ini mengingatkan kita, mengajar kita, menegur kita, bahwa kembali diingatkan bahwa kita adalah alat-alat Tuhan dan saksi-saksinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang singkat kami dengar. Kiranya anugerah-Mu menolong kami untuk menjadi saksi Tuhan yang luar biasa, sehingga pekerjaan-pekerjaan Tuhan tidak sampai hanya pada diri kami, tapi sampai kepada dunia ini melalui sekitar kami. Pakailah kami dengan tentunya bergantung kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara, Tuhan memberkati saudara.